silahkan. 5 menit ya, Saudara Alda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan sajian saya, yaitu tentang materi ciptaan. Kita masuk ke pengertian penciptaan alat penciptaan. Penciptaan dalam istilah Alkitab mengandung dua arti, penciptaan langsung dan penciptaan tidak langsung. Penciptaan langsung adalah tindakan bebas Allah tertunggal untuk menciptakan segala sesuatu yang tampak dan tidak nampak dari ketidakadaan. Penciptaan tidak langsung adalah tindakan Allah untuk menciptakan, membentuk, menyesuaikan, menggabungkan atau mengubah segala sesuatu dari bahan yang sudah ada. Sedangkan menurut Kalbas, penciptaan adalah karya Tuhan Allah untuk mempersiapkan adanya ruang dan kemungkinan bagi keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Allah yang khusus. Selanjutnya kita masuk ke penciptaan perjanjian lama. Penciptaan langit dan bumi dapat dimaksud yaitu menurut kesaksian Alkitab, yang dimana kejadian 1 dan kejadian 2. Namun bahwa satu kesaksian Alkitab tentang penciptaan langit dan bumi. Makanya sebab dalam Alkitab kesaksian tentang penciptaan langit dan bumi terdapat juga di tempat-tempat lain seperti yang tertera dalam sajian, yaitu kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4a, kemudian kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Kemudian terdapat juga dalam kitab Mazmur yang dimana kita dapat mengambil satu ayat, yaitu Mazmur 19 ayat 1 sampai 7, di mana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan kemudian kita masuk penciptaan menurut perjanjian baru, yang dimana kitab para rasul. Dalam perjanjian baru, para rasul tidak memberikan perhatian khusus kepada penciptaan. Perhatian mereka hampir seluruhnya mereka curahkan pada yang baru, yang Yesus Kristus bawa, dan pada penggenapan yang hampir tiba, sehingga hal yang lain tidak atau sedikit mereka singgung. Hal ini tidak boleh kita salah tafsirkan, seolah-olah penciptaan tidak penting bagi mereka. Tetapi terhadap penciptaan, mereka seperti yang kita katakan tadi tidak memberikan perhatian khusus. Mereka sepenuhnya menerima apa yang perjanjian lama katakan tentang penciptaan. Selanjutnya ada juga terdapat dalam kitab Kolose, yaitu yang dapat kita ambil dalam Kolose 1 ayat 16, di mana bahwa di sini yaitu Yesus jadi perantara penciptaan, yaitu bukan berdasarkan peranan apakah yang dimainkan oleh Kristus dan bukan berdasarkan di atas dia. Kemudian dua versi penciptaan dalam Alkitab, yaitu sumber imamat atau Praetorius Codex, di mana dalam rangka ini sumber P sangat menekankan peranan kultus. Dengan demikian, tulisan sampai banyak menyangkut aturan-aturan kebaktian dan semua hal yang berhubungan dengan imamat, yang dimana walaupun seunit beratkan bangsa yang dengannya Allah berkenan mengikat dia, namun tulisan dapat elemen universalitis. Misalnya pada 1 ayat 1 yang kata adalah pencipta seluruh yang di mana sumbernya juga berisi cerita penciptaan manusia di dalam Firdaus dan kejatuhan dalam dosa. Disebut pula bahwa ada 4 di dalam cerita kedua yang lebih awal ada sumber Y, Allah membentuk Adam dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7, namun tidak ada disebutkan adanya kekacauan samudera raya. Kemudian kita masuk penciptaan semesta. Penciptaan semesta oleh pernyataan umum yang ada mulai dari penciptaan manusia hingga sekarang, maka bangsa-bangsa ini banyak punya cerita, istilahnya dongeng, hal terciptanya alam seisinya. Cerita-cerita tadi hanya ada sama sekali tidak mirip dengan pernyataan kitab suci, tapi ada juga yang banyak miripnya. Kemudian penciptaan dalam 6 hari. Dasar penciptaan, menurut Kalbas, penciptaan adalah karya Tuhan Allah untuk menciptakan. Menurut riwayat penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan bara, langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Kata bara dan penciptaan dipakai hanya untuk sebagai tindakan Allah, dan diungkapkan dengan kata tersebut sifat penciptaan itu yang sama sekali tanpa susah payah dan suatu kresio yang terjadi dalam ketidakadaan. Sebab kata bara itu tidak pernah terhubung dengan keterangan tertentu. Dan perjanjian Yesus juga dimengerti sebagai pencipta dunia. Urutan penciptaan. Jikalau kita membaca Kejadian 1, kita dapat kesan seolah-olah penciptaan terjadi demikian, yaitu mula-mula Tuhan Allah menciptakan bahan-bahan yang akan dijadikan langit dan bumi.
bahan-bahan itu diatur dalam 6 hari. Ketiga, bumi diciptakan terlebih dahulu. Sesudah itu barulah diciptakan matahari, bulan, bintang. Hasil ciptanya baru. Saudari Alda, waktunya sudah 5 menit. Terima kasih atas pemaparan sajiannya. Waktunya kita masuk kepada sesi pertanyaan, yaitu kepada 3 orang penanya. Masing-masing penanya akan berikan waktu 1 menit untuk masing-masing pertanyaannya kepada setiap penyaji. Waktunya kami persilahkan. Saya moderator. Ilin. Saudari Vera, Saudari Christine, dan Saudari Medes. Kami berikan waktu kepada Saudari Christine untuk penanya. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudara Immanuel. Dalam versi Pres dikatakan bahwa kaum Pres berkisah tentang keberadaan ciptaan, sudut pandang penciptaan. Kaum Pres bersaksi tentang adanya semua yang lain, barulah datang manusia. Mengatakan bumi duluan diciptakan, baru manusia. Sedangkan versi Yahweh, Allah menjadikan manusia lebih dahulu, yaitu Adam, lalu menyusul tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang lain. Baru dikatakan, versi 2 dikatakan penjabaran versi 1. Mengapa demikian? Coba saudari ataupun saudara Najim menjelaskan mengapa versi 2 dikatakan penjabaran versi 1, sedangkan itu berbeda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Christine. Selanjutnya kepada penanya Saudari Vera. Waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana tanggapan terhadap tujuan penciptaan yang dikemukakan oleh teori evolusi sebagaimana yang telah disajikan di dalam kajian? Dan kemudian ini pertanyaan sekaligus kepada penyaji. Penciptaan langit dan bumi menurut sumber dinyatakan bahwa Allah menjadikan manusia lebih dahulu, yaitu Adam, lalu menyusul tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Coba para penyaji menjelaskan hal ini. Terima kasih. Maaf Saudari Vera, tolong diulangi pertanyaannya saja. Kurang jelas tadi pertanyaan. Terima kasih. Tanggapan penyaji terhadap tujuan penciptaan yang dikemukakan oleh teori evolusi sebagaimana yang telah dipaparkan Saudara Immanuel, dan kemudian mengapa penciptaan langit dan bumi menurut sumber Y menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia lebih dahulu, yaitu Adam, lalu menyusul tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Coba penyaji jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Vera. Selanjutnya kita berikan waktu kepada penanya berikutnya, yaitu Saudari Fibdes. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih kepada para penyaji dan juga kepada para moderator. Terkhusus saya akan bertanya kepada penyaji Immanuel Ephraim Bangun tentang pembahasan pada sajian, yaitu poin yang kedua, penciptaan dalam 6 hari, dasar, urutan, dan hasil. Nah, dikatakan dalam sajian, dan juga saya melihat ketiga sajian mengarah pada kesepakatan yang sama, bahwa yang pertama diciptakan adalah terang, kemudian cakrawala, dan urutan selanjutnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Lalu penciptaan yang pertama adalah terang. Nah, jika kita lihat di ayat yang kedua, di sana terdapat kalimat bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan juga pada ciptaan yang kedua, cakrawala untuk memisahkan air dari air. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana penjelasan tentang air ini? Karena yang dipaparkan di dalam sajian bahwa urutannya adalah terang, cakrawala, dan selanjutnya. Demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Fibdes yang sudah bertanya. Tentunya kami berikan kepada Saudara Immanuel waktu untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah diberikan oleh para penanya, yaitu Christine, Saudari Vera, dan juga Saudari Fibdes. Waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudara Vera. Saudara Vera tadi bertanya, yang pertama itu, bagaimana tanggapan penyaji terhadap tujuan penciptaan yang dikemukakan oleh teori evolusi? Ya, jadi seperti
seperti yang kita tahu bahwasanya teori evolusi adalah teori yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi tujuan penciptaan yang dikemukakan oleh teori evolusi itu, jika di Alkitab penciptaan itu ditujukan untuk mengisi bumi, seperti itu dia kan. Lalu seperti yang kita tahu teori evolusi yang mana pertama itu kita adalah sebagai suatu apa dijelaskan ya, suatu hal yang bersifat kecil, lalu kita berevolusi menjadi besar, dan akhirnya kita seperti dikatakan kita itu menjadi kera, berevolusi kembali menjadi manusia. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya penciptaan yang dikemukakan oleh Alkitab dan yang dikemukakan oleh teori evolusi itu berbeda. Mungkin sebentar lagi akan saya tambah, akan saya cari lagi jawabannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Vera tadi bertanya, pada pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mengapa langit dan bumi? Menurut sumber Y menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia lebih dulu, yaitu Adam, lalu menyusul tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Jadi yang mau saya jelaskan di sini bahwasanya pada sumber Y ini manusia bukanlah yang pertama kali diciptakan. Yang pertama kali diciptakan tetaplah langit dan bumi, tetapi manusia ini diciptakan yang pertama kali di Taman Eden, seperti itu dia. Manusia dulu diciptakan Adam, kemudian Hawa, lalu berlanjutlah Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan daratan, hewan-hewan di air, yang gunanya agar Adam dan Hawa bisa merawat tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan tersebut. Seperti itu dia. Mungkin pertanyaan dari saudara Vera yang kedua ini sedikit sama dengan pertanyaan dari saudari Christine, yang mana pertanyaannya dalam versi Priest dikatakan bahwa kaum Priest berkisah tentang keberadaan ciptaan dari sudut pandang penciptaan. Kaum Priest bersaksi tentang adanya semua yang lain barulah datang manusia. Sedangkan versi Yahwis, Allah menjadikan manusia lebih dulu, yaitu Adam, lalu menyusul tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Lalu dikatakan versi kedua, dikatakan penjabaran versi 1. Jadi seperti yang tadi saya jawab kepada saudari Vera, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden. Tetapi yang pertama kali memang diciptakan adalah langit dan bumi itu sendiri. Manusia pertama kali diciptakan maksudnya itu di Taman Eden. Jadi yang pertanyaannya lalu dikatakan versi kedua dikatakan sebagai penjabaran versi maksudnya di sini, yaitu bahwasanya lanjutan, seperti itu dia. Versi 1 adalah lanjutan dari versi 2, di mana sebentar biar saya buka dari sajian, seperti jelas dikatakan bahwa sumber P atau sumber Priester ini terdapat dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Lalu berlanjutlah dia ke dalam Kejadian 2 ayat 4b sampai ayat 25. Seperti itu dia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Emmanuel. Kami berikan kepada penyaji yang lain untuk menambah atau melengkapi jawaban dari Saudara Emmanuel. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Yang sesuai dengan pertanyaan dari Saudari Vera, yaitu bahwa di pasal 1 dikatakan pada mulanya Allah langit dan bumi.
mengapa penciptaan langit dan bumi menurut sumbernya menyatakan bahwa alam menjadikan manusia lebih dahulu, yaitu Adam menyusul tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Ya, yang telah dikatakan oleh saudara Immanuel bahwa sebenarnya telah diterangkan pada pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4a, pasal 2 4a, bahwa situ Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, namun yang terakhir itu manusia, namun belum dijelaskan siapa manusia itu, laki-laki atau perempuan gitu. Baru yang sumber Yahwis yang kedua ini barulah dijelaskan dari pasal 2 ayat 4b sampai 25. Disitulah dijelaskan penciptaan manusia itu dan di mana manusia itu ditempatkan. Barulah situ jelaskan bahwa di Taman Eden Allah menciptakan sungai, menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusialah yang memeliharanya, begitu, serta yang mengusahakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma telah memberikan jawabannya. Mungkin apakah ada lagi tambahan dari penyaji? Saya penyaji. Baik, terima kasih. Kepada Saudara Immanuel kami persilakan. Menjawab pertanyaan dari saudari Fibdes, di mana inti dari pertanyaannya bagaimana penjelasan tentang roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Padahal Tuhan menciptakan terang, padahal di ayat 2 itu kan tadi ada katanya roh Allah melayang-layang di atas air. Lalu padahal pada hari pertama Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, kemudian terang dan gelap, seperti itu dia. Belum ada diciptakan air. Jadi yang ditanyakan oleh saudari Fibdes, bagaimana penjelasan tentang air itu, seperti itu dia kan. Jadi yang mau saya jelaskan di sini, sebetulnya air yang dimaksud di sini bukanlah air seperti yang biasa kita tahu, seperti itu dia. Karena dalam Alkitab pun jelas dikatakan bahwa belum ada diciptakan air di situ. Jadi air yang dimaksudkan di sini adalah bumi yang telah Tuhan ciptakan, seperti itu dia. Bumi yang telah Tuhan adakan, dan Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan bumi itu sendiri, seperti itu dia. Bukan di permukaan air seperti yang seperti yang Alkitab katakan. Mungkin kurang lebihnya bisa nanti ditanyakan kembali, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Immanuel. Kepada para penanya, apakah masih ada sanggahan atau ada perlu tambahan? Ya, terima kasih. Saya sedikit belum terlalu paham, berarti maksud dari saudara penyaji Immanuel adalah permukaan air yang dimaksud di ayat 2 ini adalah bumi, seperti itu. Berarti apakah ada makna lain dari permukaan air ini, saudara penyaji Immanuel? Terima kasih, saya kembalikan moderator. Baik, kepada para penyaji kami persilakan untuk merespon. Penyaji. Baik penyaji, baik moderator, sebentar. Jadi air yang dimaksud di sini yaitu suatu komentar Yahudi mengenai mengenai kitab Kejadian yang mengartikan air itu sebagai plasma, seperti itu dia. Hanya itu yang saya dapat dari buku. Baik, terima kasih Saudara Immanuel. Apakah masih ada daripada penyanyi yang lain? Apakah sudah pas? Mas moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya dan juga para penyaji yang sudah menjawab.
Selanjutnya kita masuk kepada sesi kedua. Kami berikan kepada 3 orang penanya juga. Waktu pertanyaan kami berikan 1 menit pada setiap penanya. Waktunya kami persilahkan. Siapa? Saya moderator. Saudara Nurvita, kemudian 2 orang. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Berarti Saya moderator. baik, sudah. 1 orang lagi, apakah ada? Oke, baik. Kepada saudari Nurvita dan juga Bubi. Yang pertama kepada saudari Nurvita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yang pertama yaitu dari sajian saudari Alda. Saya ingin bertanya apa sebenarnya yang menjadi alasan mengapa ada 2 versi penciptaan. Nah, dalam misalkan di dalam kejadian 1 itu dikatakan bahwa manusia itu diciptakan secara bersamaan. Namun di kejadian 2 yang diciptakan itu laki-laki lah yang pertama, kemudian perempuan. Lalu saya ingin juga bertanya tentang bumi dan juga Taman Eden. Nah, di dalam kejadian 1 ayat 28, di situ Allah menyuruh manusia untuk memenuhi bumi. Dan namun di dalam kejadian 2, manusia ditempatkan di Taman Eden. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa dan mengapa ada hal-hal yang sangat berbeda? Mengapa ada hal-hal yang sangat berbeda dalam penciptaan ini, terutama di dalam kejadian 1 dan kejadian 2? Terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya dari sajian saudara Immanuel. Nah, di dalam kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berfirman. Nah, namun di dalam kejadian 2 ayat 7 itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, dalam sajian itu hubungan versi 1 dan juga versi 2. Dan yang ingin saya tanyakan dari kedua versi. Pertanyaan ini. Oh, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Nurvita. Selanjutnya akan berikan waktu kepada saudara Bobi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya pertanyaan. Pertanyaan saya untuk saudari Risma yang terdapat dari 2.2 yang dikatakan tetapi Allah tidak menciptakan dunia ini dari hakikatnya sendiri sehingga setiap ciptaan merupakan unsur keilahian atau panteisme. Dia menciptakan dunia ini dari ketiadaan. Tidak ada ciptaan siapapun yang digunakan Allah untuk membentuk alam semesta. Pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan dunia ini tanpa hakikatnya sendiri dan tidak ada substansi apapun yang digunakan Allah membentuk dunia ini? Dan bagaimana penciptaan secara unsur keilahian atau secara panteisme? Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih saudara Bobi. Kepada para penyanyi kami berikan waktu untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudari Nurvita tadi, yang dimana yang pertama tadi dalam kejadian 1 ayat 26, Tuhan Allah itu menciptakan manusia dengan berfirman. Kemudian di dalam kejadian 2 ayat 17, Tuhan menciptakan manusia itu dengan dari debu dan tanah, seperti itu dia kan. Jadi yang mau saya jelaskan itu adalah suatu kesatuan. Tuhan mengambil debu dan tanah, kemudian Tuhan berfirman jadilah manusia. Itu adalah suatu kesatuan. Jadi sama sebetulnya berfirman dan debu tanah itu sendiri. Jadi Tuhan mengambil debu tanah, kemudian Tuhan berfirman jadilah manusia, maka jadilah manusia itu, seperti itu dia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Bobi. Dan pertanyaannya ialah mengapa ini sebenarnya saya salah tulis
yang pertanyaan dari saudara Bobby, yang mengapa Allah tidak dengan hakikatnya, sebenarnya itu adalah hakikat Allah sendiri gitu. Jadi mengapa Allah menciptakan dunia ini pada hakikat sendiri dan tidak ada substansi apapun yang digunakan Allah untuk membentuk dunia ini, dan bagaimana penciptaan secara unsur keilahiannya. Nah, pada dasarnya Allah menciptakan semesta alam ini ya atasnya sendiri, atas untuk menggenapi emang karena perjanjian Allah sendiri seperti itu. Lalu tidak ada substansi, maksud dari substansi itu tidak ada materi, tidak ada bahan-bahan. Namun Allah berfirmanlah Allah, itu yang dikatakan Kejadian 1, misalnya Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, itu merupakan unsur suatu keilahiannya. Jadi Allah tidak membutuhkan substansi itu seperti kayak alat dan bahan. Nah, namun beda dengan manusia. Seperti pertanyaannya saudari Nurpita, ya. Allah di sini membutuhkan tanah liat untuk menciptakan manusia. Nah, itulah penciptaan Allah yang berbeda dari yang tidak membutuhkan bahan dan membutuhkan bahan. Hanya manusialah Allah yang membutuhkan bahan, yaitu tanah liat. Namun yang lain seperti cakrawala, terang, matahari, apa segala macam itu Allah tidak membutuhkan substansi atau bahan-bahan seperti material. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saudara Bobby. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ada tambahan dari saudari Alda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari apa sebenarnya menjadi alasan mengapa ada dua versi penciptaan. Nah, sebenarnya kedua versi penciptaan ini tidaklah jauh beda. Keduanya tidak berbeda dalam hal urutan penciptaan dan tidak berkontradiksi satu dengan yang lainnya, di mana Kejadian 1 menjelaskan 6 hari penciptaan. Dan Kejadian 2 itu mencakup hanya 1 hari, dan dari minggu penciptaan itu hari ke-6, di mana versi kedua itu sebenarnya bukanlah cerita penciptaan tentang langit dan bumi, tetapi tentang manusia, di mana dalam cerita penciptaan yang kedua, yaitu yang berasal dari sumber Yahweh, di mana dikatakan bahwa manusia ditempatkan Allah di Taman Eden. Udah. Oh ya. Kayaknya dia apa lah di laci. Bagaimana saudara Alda? Apakah sudah cukup? Oh, Kak, di laci udah bukan sama Mama. Sebentar, moderator. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dan mengapa ada hal yang sangat berbeda dalam hal penciptaan ini? Sebenarnya yang terdapat dalam kita ketahui dalam Kejadian 1 ayat 28, yaitu dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan ketaklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedangkan sebenarnya di dalam Kejadian 1:28 itu, di situ Allah memberkati manusia itu untuk menguasai bumi, memelihara, dan Allah sudah memberikan tugas kepada mereka. Meskipun di dalam Kejadian 2 bahwa di situ Allah setelah Allah menciptakan manusia itu, Allah sudah memberikan tugas kepada manusia untuk di bumi. Itu saja yang dapat saya jawab, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Selanjutnya kepada para penanya, apakah masih ada sanggahan? Tidak ada, moderator. Dari saya tidak ada moderator. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, penyanyi sudah menjawab pertanyaan dari para penanya sudah bisa melihat jawaban dari para penyaji. Baik, saya memberikan kepada Bapak dosen.
buat dulu kesimpulanmu 1 atau 2 menit ya. Pendek saja. Baik, Pak. Ayo, lihat. Mana moderator? Moderator. Moderator. Sudah hilang moderator ini, Pak. Oke lah kalau gitu. Mana sudah nampak saya di situ? Nampak, Pak. Sudah, Pak. Nampak, Pak. Nah, baik. Nah, kenapa sajian kita dibagikan 2 hari sebelum? Jawabnya adalah supaya peserta bisa mempersiapkan dirinya. Kita kuliah kita daring. Saya tidak kenal wajahmu satu pun. Karena waktu hidupnya videomu kan. Jadi dari mana saya bisa mengenalmu? Saya bisa mengenalmu dari perkataanmu. Kalau bercakap kau dalam pertemuan, ku kenallah, oh adanya rupanya si Anu. Seperti yang disebutkan siapa tadi? Si Manuel tadi ya, si Manuel. Kalau nggak bercakap kau, jangan-jangan kupikirnya kau mitos. Namamu itu adalah mitos. Ada nama itu, tapi tidak sungguh-sungguh ada. Jadi supaya kau bisa bercakap, dibagilah sajian itu, ya kan? Karena harapan saya kau ini semua tidak seperti mentimun bengkok. Mentimun bengkok itu maksudnya masuk keranjang tapi tidak berhitungan. Masuk memang dia ke keranjang, tapi nggak bisa dijual, nggak laku. Dia dimasukkan ke keranjang, di pinggir-pinggir ditempatkan untuk melindungi yang lurus-lurus. Supaya jangan patah yang lurus-lurus itu. Karena yang bisa dijual lurus, nggak bisa dijual. Jadi kau harus lurus-lurus, jangan bengkok-bengkok. Maksudnya, masuk mid, ya kan? Tetap dihitung, diperhitungkan. Jadi zaman kita sekarang ini, zaman daring ini kan begitu. Kalau kita misalnya ikut serta dalam rapat, bukan wajah kita yang dihitung. Peran serta kita bukan lagi dihitung kepala, tapi peran serta kita ada tidak. Ide-ide, pikiran kita, pendapat atau masukan-masukan. Jadi harus bercakap. Cakap kita itulah yang menandakan bahwa kita hadir atau tidak hadir. Nah, jadi itu harus jadi catatan ya. Jadi makanya kita bikin nilai untuk keaktifan itu, bercakap itu nilainya tinggi. Kita akan tinggikan nilainya itu. Oke, itu yang pertama ya. Baik, yang kedua, di situ di materi itu ada kita buat setelah mata kuliah ini ada tugas, ada tanda panah, yaitu menyelidiki Alkitab. Yang harus kau selesaikan materi kita hari ini. Dan khusus nanti untuk poin kedua, saya akan buat penugasan-penugasan khusus ya, penugasan khusus. Nanti saya sebutkan langsung kau catat. Karena saya ngomong harus agak cepat karena waktu kita ya. Nah, waktu kita tinggal 30 sekian menit lagi ini. Paling berapa banyak yang bisa saya sampaikan ya.
Kemudian yang ketiga, kemarin ada saya suruh kau untuk melihat perbedaan antara isi dan tanya dulu si moderator dulu. Immanuel Ephraim, sudah kau baca buku itu? Cepat jawab. Belum, Pak. Vera Astriani Sinaga, mana si Vera? Enggak ada si Vera. Sedikit membaca tentang buku dogmatika masjid. Dogmatika masa kini, Pak. Kan itu kusuruh kemarin pengantar sejarah dogma Kristen karangan Bernhard Lose. Kau baca itu? Belum juga kau baca. Si Kristina. Yang itu belum, Pak. Si Kristina. Si Kristina absen ya? Ada namanya di sini. Ada, Pak. Kau sudah kau baca buku itu? Bikin video mana kau ini? Si Kristina. Iya, Pak, sabar. Bah, sabar pula. Kau sudah baca buku itu? Belum, Pak. Belum juga. Nah, inilah cukup saya kira 3 sampel, berarti semua kau belum membaca. Nah, ini jadi peringatan bagimu ya. Saya ada kelemahan saya loh. Mana ada buku semakin aku baca. Saya menilai orang dari pandangan pertama. Kalau di pandangan pertama saya sudah cap malas, rajin pun kau kemudian dalam pikiranku kau tetapnya malas, gitu. Itu kelemahan saya. Tapi kalau di pandangan pertama saya lihat kau rajin, kemudian pintar. Apapun kata dunia ini, semua orang bilang kau bodoh, aku pasti akan selalu bilang kau pintar. Gitu. Jadi kalau dalam pandangan pertama aku kau sudah malas, ya, longor lah kita katakan bahasa lebih pasarannya. Semua pun dunia ini nanti bilang kau pintar, bagiku kau tetap longor. Gitu. Dan saya berani uji, kau pasti longor. Kalau semua dosen bilang pintar, aku bilang longor. Mari kita uji, pasti longor aku bilang. Karena dalam perkenalan pertama aku sudah tahu kau longor. Jadi apa? Mengobati dirimu tentang pandangan saya itu. Itulah kelemahan saya. Jadi apa boleh buat? Itulah saya. Itu kelemahan saya memang. Tapi memang saya tidak pernah menilai orang berdasarkan ukuran saya, tidak. Saya selalu menilai orang. Saya tidak pernah memberikan nilai. Saya hanya menilai. Jadi kalau kau bilang, kenapa Bapak kasih nilaiku E, D, C, B, A, saya selalu bilang, saya tidak pernah memberikan nilai, saya bilang. Saya hanya menuliskan apa hasil dari kuliahmu itu saja. Begitu ya. Itu dari dulu sampai hari ini tetap saya lakukan dan tetap konsisten sampai selama-lamanya. Udah ada di sini Abang Senior Musiwira namanya, dia tahu itu. Iya Pak. Dia tahu itu dari dulu sampai hari ini saya begitu, tidak berubah. Jadi maunya jangan jadi saya cap kau semua jadi apa, jadi ya
ya jadi orang malas lah, ya, orang malas yang tidak bisa diharapkan. Nah, tapi satu sisi sudah ada si Wira di sini. Selalunya saya bilang sama seniornya, kalau kau tidak mengerjakan apa yang saya suruh, ya, satu sisi itu rugimu bukan rugi saya. Saya beruntung. Nah, saya bilang, saya beruntung kalau kau tidak mengerjakan apa yang saya suruh. Untungnya apa? Satu, kau tidak akan mendapatkan semua ilmu yang kuberikan. Dengan demikian, sainganku tidak ada ke depan. Tetap aku sendiri. Nggak ada yang menggantikan, kan begitu. Sebetulnya aku berharap bahwa aku punya saingan-saingan. Ya, tapi kalau kau nggak mau, ya satu sisi aku senang juga. Karena memang ada juga sainganku kan. Sudah ada banyak senior mau jadi sainganku. Yang kalau dia berbicara dogmatika, karena menurutku dia memang dari awal dia sudah adalah orang yang rajin dan pintar, ya saya harus mendengarkan dia. Kata-kata dia itu ya kadang ku serap, bahkan kadang ku olah menjadi bahan pengajaran. Tapi kalau sudah ku cap orang itu memang malas, longor, apapun katanya, semua dunia ini mengakui kalau sudah ku bilang longor, apapun katanya itu bisa ku cari kesalahannya. Tapi kalau sebaliknya sudah ku cap, kamera lah tuh kayak gitu. Yang salah pun dibilangnya, bisanya ku cari, ku tutupi kesalahannya itu supaya benar. Bisa, nah, gitu. Jadi itulah psikologi seorang guru. Kalaupun nanti begitu, ya kau alaminya itu. Jadi oleh karena itu, saran saya, jangan tunjukkan sisi lemahmu. Jadi tunjukkan sisi kekuatanmu di bidang akademik. Ini soal akademik kita ngomong ya, bukan soal-soal lain. Bukan soal-soal lain ini. Tapi kalau misalnya kita cerita misalnya soal pertanian, soal peternakan, soal pergaulan, soal persahabatan, ya itu lain cerita lah kan gitu. Nah, itu lain cerita. Ini soal akademiknya, soal pelajaran dogmatika. Jangan tunjukkan sisi lemah, tapi tunjukkan sisi kekuatan. Lalu ingat, satu semester itu hanya 3 bulan. Hanya 13 kali kita bertemu. Sudah 2 kali, tinggal berapa kali lagi kita bertemu? 11. Tinggal 11 kali lagi kita bertemu. Sebentar. Hanya 13 kali kita bertemu. Yang 13 kali itu aja yang perlu kau pateng-tengan karena kau sudah mempersiapkan dirimu. Itu aja. Enggak lama kok, sebentar. Hanya 3 bulan 1 semester. Hanya 13 kali kita bertemu. Disitulah kesempatanmu ngomong, dikasih tugas langsung kau kerjakan. Asal kutanya bisa kau jawab. Kalau itu puas lah. Saya tadi kutanya si Yesi, aku bilang langsung dijawabnya. Ini bedanya apa menurut buku itu? Ya, apalagi mau bilang apa kan tinggal catatan saja sini. Langsung ada tandai. Oh ini orangnya. Aku perlu cari itu 1 atau 2 orang. Siapa yang bisa ku menjadi sainganku. Tapi dengan ini kuanggap tidak adalah sainganku di sini. Sudah masuk 3 kelas, 1 pun tak ada sainganku di 3 kelas ini.
Itu juga kelas di atasmu, satu pun tak ada yang Stambuk 2018. Di dalam pikiranku Stambuk 2018, 2019 longor-longor semua. Bisa ku jamin itu 100%. Tanding kemana pun aku berani. Di bidangku ya, Mulutnya gampang kali ngomong. itu kau lah. Nah, itulah penilaianku. Moga-moga masih bisa berubah terhadap kau ya. Kita tengoklah ke depan ini. Oke, sekarang saya masuk ke topik ya. Jadi dalam pikiranku kau ini sudah, pikiranmu udah nggak sampai ke sini. Jadi saya pun akan menurunkan kadar pengajaran ini bagimu. Nah, sekarang topik kita penciptaan alam semesta. Tadi ada yang bikin judulnya hanya penciptaan. Nah, maka saya ingatkan dia harus disebut objeknya. Apa yang diciptakan itu? Di sini kamu lengkap bikin penciptaan alam semesta. Harus disebut. Karena kalau misalnya kita ganti kata semesta ini jadi sekitar, alam sekitar, itu berarti kalau alam sekitar itu berarti lingkungan kita. Lingkungan kita itu adalah bumi. Itu namanya penciptaan bumi. Tapi kalau sudah disebut semesta, itu sudah termasuk yang di luar bumi. Ya. Tadi sudah ada dikutip si Manuel kelas itu dari catatan senior. Ya. Oke, jadi kita bicara global alam semesta, bukan hanya alam sekitar. Oke, kita sekarang masuk ke poin 1, poin 2. Mungkin, ya bukan mungkin, tapi pastilah di sekolah minggu, di katekisasi, SD sampai SMA, bahkan di khotbah sering kau dengar bahwa penciptaan alam semesta ini dikatakan mereka selama 7 hari. Kau dapat selama ini kau harus nolkan, kosongkan, bersihkan dari pikiranmu. Karena ada banyak ilmu-ilmu itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dogmatika ini adalah ajaran Alkitabiah, Alkitab. Karena dogma itu sumbernya Alkitab. Dan kau harus tahu bahwa dogmatika itu adalah polisi atau penjaga Alkitab. Kalau dulu ada istilah apologet, itu para pembela ajaran Kristen. Apologet itu di kemudian hari dimasukkan itu jadi bagian dogmatika. Jadi pekerjaan kita adalah menjaga, mengawal Alkitab ini. Berbeda sekali biblika dengan dogmatika. Kau sadar atau tidak sadar, biblika akan membawamu jauh dari Alkitab. Di biblika itu kau akan temukan kata-kata tafsir dengan menggunakan kata mungkin, kemungkinan. Sudah masuk tafsir kan? Oke. Kalau di dogmatika tidak boleh kata kemungkinan. Dogmatika ini adalah suatu kepastian. Yesus adalah jalan yang pasti. Dogma mengajarkan kepastian, bukan kemungkinan. Karena dogma ini adalah intisari dari ajaran Kristen. Itu makanya saya katakan di awal, dogmatika inilah isi pengajaran atau khotbah dari gereja. Kalau kau tidak
paham dengan dogma, berarti kemudian hari kau akan berkhotbah tanpa dogma atau tanpa ajaran. Disitulah yang bisa kau bermitos-mitos itu, berdongeng-dongeng itu. Naik kau ke mimbar, kau ceritakan kancil dan buaya. Kau ceritakan riwayat apa, mitos Laukawar dan lain sebagainya. Nah, logika ini, itu maka disebutkan dogmatika ini adalah matematika teologi. Disebut matematika teologi, matematika itu adalah ilmu pasti. Jadi ilmu pasti, sebuah kepastian, itu yang harus diajarkan oleh dogma. Kita tidak melihat surga, kita tidak melihat Tuhan, kita tidak melihat malaikat, kita tidak melihat Roh Kudus. Tapi dogma meyakinkan mereka sungguh-sungguh ada. Begitu ya. Ada realitas itu terbagi dua, realitas yang tidak kelihatan dan realitas yang kelihatan. Contoh udara, tidak kelihatan tapi pasti ada, kalau tidak kamu mati. Begitu juga dengan Tuhan, surga, itu suatu realitas yang tidak kelihatan tapi pasti ada. Itu bahasa dogma, gitu ya. Nah, jadi kita sekarang belajar tentang apa nanti yang akan kau khotbahkan. Jadi kalau ada satu tugas yang tidak kau kerjakan, nah itu saya tidak tahu kamu menjadi pendidik atau menjadi pengajar apa kau nanti. Padahal kita tinggal 11 pertemuan lagi, tinggal 11. Oke. Yang pertama, dua versi cerita penciptaan. Di dogmatika ini kita bicara persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari dunia luar. Ada ditemukan di Alkitab kita itu dua versi penciptaan. Tadi sudah kau sebutkan versi B, versi Y. Nah, tentang dua versi ini ada muncul tiga pertanyaan. Apakah sudah nampak Alkitab di situ? Belum, Pak. Belum. Ya. Ini udah ya. Nah, ada dua versi ya penciptaan. Nah, tadi sudah disebutkan ayatnya, ya. Saya tidak ulangi lagi lah karena waktu kita. Ada muncul tiga pertanyaan tentang kedua versi ini. Pertanyaan pertama, apakah dua versi bertentangan? Yang kedua, kalau dua versi bertentangan, manakah yang lebih valid? Mana yang lebih valid? Yang ketiga, kalau memang ada satu yang lebih valid, kenapa tidak dibuang saja yang tidak valid, yang kurang valid? Nah, pertanyaan seperti ini harus dijawab oleh orang-orang dogmatis. Apakah jawaban dogmatis untuk ini? Nah, yang pertama saya harus katakan, kedua versi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu jawaban pertama. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan kedua sumber atau versi? Jawabannya, hubungan kedua versi seperti antara anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga. Pada bab
pasal terakhir anggaran dasar selalu harus ada pasal peralihan atau penutupan yang isinya adalah anggaran dasar ini selanjutnya dijabarkan dalam anggaran rumah tangga. Apa maksudnya itu? Anggaran dasar itu hanya memuat dasar-dasar dari sebuah peraturan atau memuat pondasi, landasan dari sebuah peraturan yang secara teknis akan dijabarkan dalam anggaran rumah tangga. Contoh, di anggaran dasar disebutkan misalnya satu bab kepengurusan. Kepengurusan itu satu pasal tentang kepengurusan. Pasal kepengurusan itu mungkin diterangkan dengan 2 ayat. Ayat pertama, untuk menjalankan organisasi ini maka dibentuklah kepengurusan. Nah, sampai di situ saja ayat 1-nya. Ayat 2-nya, kepengurusan akan ayat 2, kewenangan kepengurusan dibatasi secara periodik, dibatasi atau berganti secara periodik. Nah, ada 2 di situ, kepengurusan dan periodik. Siapa-siapa pengurusnya itu, bagaimana tugas dan kewenangan pengurus itu, dan bagaimana proses pemilihan atau pembentukan kepengurusan itu tidak dijelaskan dalam anggaran dasar. Tapi selanjutnya akan dijelaskan di anggaran rumah tangga. Nah, sebentar ya, saya tinggal sebentar. Kita lanjut ya. Demikianlah dengan versi 1 dan versi 2. Sekarang lihat Alkitab kita, versi 1. Nah, contoh kita ambil misalnya soal penciptaan manusia dan binatang lah yang kita katakan. Ya. Di ayat 28, Kejadian 1:28 versi 1, ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Bagaimana proses Allah menciptakannya, apa bahan-bahannya, siapa duluan diciptakan, itu tidak ada diceritakan di versi 1. Kalau kita mau mengetahui bagaimana ini semuanya ini, dari mana bahannya, bagaimana prosesnya, urutannya bagaimana, ya kita harus lihat di versi 2.
di versi 2 dijabarkanlah dengan terang-terang soal itu. Dia ayat 7 dikatakannya, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup. Nah, di sini disebutkan prosesnya, bahan-bahannya, ya. Ada debu, ada napas. Dan di sini diciptakan manusia, masih manusia. Belum ada di sini perbedaan perempuan laki-laki, masih manusia. Nah, setelah itu ya, diciptakan manusia ini. Selanjutnya, bagaimana proses selanjutnya? Proses setelah diciptakan manusia, maka lihat Allah membuat Taman Eden dulu. Kemudian ditumbuhkan di situ berbagai-bagai pohon. Apa kan? Ya. Nah, lalu kemudian termasuk sungai-sungai. Lalu yang menarik, ini akan diperdalam lagi minggu depan, ayat 19, membentuk segala binatang. Binatang hutan, burung. Ya. Nah, jadi di sini kelihatan kan, setelah manusia, baru ada ini, ada pohon, ada binatang, ya. Tapi yang terakhir sekali ini perempuan. Ciptakanlah perempuan. Ini ayat 23. Karena sudah diciptakan perempuan, maka manusia tadi itu jadi laki-laki. Jadi ayat 27 tadi terpenuhi. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka gitu. Dia jadi terakhir manusia, laki-laki dan perempuan. Meskipun ada kelangnya, mula-mula manusia, baru binatang. Prosesnya, tapi memang yang terakhir adalah laki-laki dan perempuan. Begitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa versi 1 dan versi 2 itu satu kesatuan yang saling melengkapi, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bukan saling melengkapi ya, tapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi versi 1 itu dijabarkan dalam versi 2. Terus sebaliknya versi 2 adalah penjabaran versi 1. Kau harus bikin tanda petik penjabaran, bukan suplemen atau kelengkapan. Jadi versi 2 bukan kelengkapan atau suplemen dari versi 1, tapi penjabaran dari versi 1. Oke, selesai di situ. Waktu kita tinggal 10 menit. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu 6 hari. Begini, tadi saya bikin katakan kepadamu yang lama mungkin sudah banyak kau terima pengajaran bahwa penciptaan itu, alam semesta itu 7 hari. Nah, saya katakan tidak sesuai itu dengan Alkitab. Jadi sesungguhnya menurut Alkitab bagaimana? Menurut Alkitab rupanya dalam Alkitab ini penciptaan itu terdiri dari 3 tahap. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah pada mulanya. Apa Alkitab ini ya? Tahap kedua adalah pembentukan dan pengisian bumi. Itu tahap kedua, yang berlangsung selama 6 hari. Baru yang ketiga adalah ini di Kejadian pasal 2 adalah hari ke-7. Hari ke-7, pada hari ke-7 yaitu Allah berhenti. Ini
berhenti, ya, berhenti. Berhenti bukan beristirahat, tapi berhenti tetap bekerja. Ada kegiatannya. Apa kegiatannya? Nah, itu tugasmu itu. Ya. Itu tugasmu nanti. Penyelidikan kita. Apa tugasnya waktu dia berhenti? Ya. Memang di sini disebutkan memberkati, ya, memberkati dan menguduskannya. Apa maksudnya memberkati dan apa maksudnya menguduskan? Kata memberkati di sini mungkin harus kau perhadapkan lagi nanti dengan Kejadian 1 ayat 28, karena di Kejadian 1 ayat 28 ada muncul kata memberkati. Nah, itu kau bikin nanti di tugasmu ya. Oke, sekarang kita masuk kembali ke atas. Jadi berarti dengan demikian penciptaan alam semesta ini adalah terjadi pada mulanya ditambah dengan 7 hari. 7 hari. Nah, pada mulanya di sini ini belum masuk ke waktu bumi, masih waktu di luar bumi. Jadi kita tidak tahu dari ukuran bumi pada mulanya ini berapa lama atau berapa hari. Tapi tetap kita gunakan di sini hanya satu kata, yaitu kata pada mulanya. Nah, perhatikan pada mulanya. Allah menciptakan. Ada di sini kata menciptakan. Tadi penyaji bilang di sini kata menciptakan ini menggunakan kata bara. Ya, kau harus selidik tugasmu itu. Apakah kata bara digunakan? Oke, atau begini. Di sini digunakan kata bara. Tapi muncul misalnya pertanyaan, misalnya ayat 26 nah, 27 ini menciptakan manusia. Apakah di sini juga digunakan kata bara? Kalau tidak, kata apa di sini? Lalu kau bedakanlah apa perbedaan kata bara dengan kata menciptakan pada ayat 27. Ya, itu tugasmu juga. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Nah, waktu Allah menciptakan langit ini, ya, tentu di sini jugalah Allah menciptakan semua planet-planet yang ada di langit. Nah, di sini banyak planet-planet ini. Ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Pluto, ada Venus, dan lain-lain sebagainya ya. Kalau sudah pelajari itu kemarin di SMA dan SMP. Nah, yang menarik adalah setelah disebutkan langit, dari planet-planet itu yang banyak itu, hanya satu disebutkan, yaitu bumi. Langit dan bumi. Tentu kita bertanya, kenapa cuma bumi disebutkan? Nah, jawabannya sederhana. Jawabannya karena yang menulis Alkitab ini adalah manusia. Dan manusia itu tinggal di bumi. Jadi manusia ingin menerangkan asal-usul tempat tinggalnya, yaitu bumi. Andai kata yang menulis Alkitab ini adalah UFO, tentu bukan bumi di sini dituliskannya. Pasti dituliskannya pada mulanya Allah menciptakan langit dan Mars. Tapi karena ini adalah konsumsinya manusia, konsumsi kita, maka disebutkan di sini menciptakan langit dan bumi. Supaya kita tahu asal-usul bumi kita. Oke. Selesai itu. Bumi. Penulis ingin menceritakan asal-usul bumi. Lalu mulailah dia menceritakan bumi. Nah, asal-usulnya dia. Nah, diceritakannya pada mulanya. Disebutkan ada tiga masalah yang dialami bumi pada mulanya, yaitu satu, belum berbentuk dan kosong. Yang kedua, gelap gulita
menutupi samudra raya. Ada 2 di sini. Di sini pun ada 2. Satu belum berbentuk, kedua kosong. Sini gelap gulita. Yang kedua samudra raya menutupi bumi. Samudra raya maksudnya lautan yang luas, jadi lautan. Yang ketiga roh Allah masih melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa melayang-layang? Tentu karena belum ada tempatnya hinggap. Kok bisa hinggap? Memangnya roh Allah ini sama dengan Allah? Harus dibedakan. Dibedakan dia di sininya Allah. Ini roh Allah. Jadi ada roh Allah itu yang khusus diperuntukkannya untuk hinggap pada sesuatu, dan ketika hinggap pada sesuatu maka sesuatu itu menjadi hidup, kemudian berakhlak, beretika, berhikmat, berpengetahuan, begitu. Belum ada tempatnya hinggap, maka melayang-layang dia di atas permukaan air. Nah, ketiga persoalan inilah yang akan dituntaskan pada versi 1 dan versi 2. Nanti di versi 1 ini 4 masalah ini sampai di sini akan terpenuhi. Kemudian di versi 2 ini akan terpenuhi roh Allah ini, ya. Oke. Waktu kita sudah habis kok ini. Oke, kemudian bentar ya. Bentar dulu. Oke, saya lanjut kelas bentar lagi. Oke, jadi sekarang lihat ini. Lalu kemudian inilah yang 6 hari Allah membentuk dan mengisi. Jadi yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan Allah adalah membentuk dulu. Membentuk bumi. Yang pertama dibentuk adalah ini. Pertama terang. Jadi gelap gulita dulu dibereskan terang. Ya, terang. Nah, yang menarik setelah dijadikan terang ini ya, disebutkan bukan menghilangkan gelap gulita, tapi dengan terang bisa dipisahkan terang itu dari gelap. Terang itu dinamai siang, gelap itu dinamai malam. Nah, ini menarik. Bahwa yang memisahkan antara siang dan malam bukan matahari, tapi terang. Nah, ini timbul pertanyaan. Apa bedanya terang pada hari pertama dengan terang pada hari keempat yang dipancarkan melalui matahari? Itu tugasmu, kan? Terang hari pertama dan terang hari keempat. Tugasmu, terangkan itu. Lalu yang kedua adalah cakrawala. Ya, cakrawala. Nah, cakrawala ini adalah fungsinya untuk memisahkan air di bawah dan air di atas. Jadi seakan apalah ini di tengah-tengah bola bumi ini dia ya, membelah diri ke atas dan ke bawah. Nah, nanti coba kau pelajari lagi, kau bikin di catatanmu tentang lapisan-lapisan atmosfer. Ya, atmosfer. Ada 7 lapis atmosfer. Lapis yang ke-7 adalah hidrosfer. Hidrosfer itu artinya air. Jadi di atas atmosfer ini ada air. Ya. Itu nanti kau catatkan lagi itu ya, apa yang 7 itu ya. Nah, setelah dipisahkan maka terjadilah terbentuklah ada laut, ada darat, ada gunung dan lain sebagainya ya. Pada saat itu juga terbentuk itu. Nah, yang menarik adalah ayat 8. Cakrawala itu ya, yang di atas ke atas itu disebut langit. Nah, ada langit pada ayat 8, ada langit pada ayat 1. Apa bedanya? Kau harus mengungkapkan itu ya. Sering kau dengar kata-kata di atas langit ada langit. Nah, inilah dia ya. Kau ungkapkan itu. Oke.
Nah, lalu setelah itu masuklah pekerjaan Allah mengisi. Bentuk sudah mengisi. Yang pertama diisi pada hari ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda langit. Langit yang cakrawala ini. Pertanyaannya, ada di biologi kita pelajari bahwa tumbuh-tumbuhan itu makan dari matahari. Nah, pertanyaannya, di sini disebutkan bahwa ya, matahari pada hari keempat, sedangkan tumbuh-tumbuhan hari ketiga. Jadi sebelum matahari ada, dari mana makanan tumbuh-tumbuhan? Kau pecahkan itu, ya. Kemudian hari ke-5 itu binatang-binatang laut, air, dan udara. Hari ke-6 itu binatang-binatang darat, termasuk di dalamnya manusia. Oke. Nah, baru setelah itu ayat 31 Allah melihatnya semuanya baik. Baru setelah selesai itu hari ke-6, masuklah hari yang ke-7. Hari ke-7 ini tahap ketiga. Tahap ketiga ini Allah berhenti. Nah, apa artinya berhenti? Ini kau jelaskan ya. Berhenti bukan beristirahat. Nah, karena waktu kita sudah habis, saya serahkan ke moderator. Silakanlah ditutup, moderator. Ya, shalom Pak. Ya. Silakan. Ini saya Pak Wira Pak. Kemarin kan saya belum masuk Pak dan belum membagikan kelompok. Nanti. Bagaimana deh? Kau urus dengan Komtimu ya. Oh gitu Pak. Oke ya. Ayo moderator. Baik Pak, mungkin moderatornya jaringannya kurang Pak. Oh, penyaji lah. Satu penyaji. Kami kembalikan kepada penyaji untuk membawa doa penutup kita. Baik, sebelum kita mengakhiri